Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istian Anggraini, salah satu dosen pengampu Hukum Perdata 3 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hukum Perdata 3 merupakan mata kuliah pembelajaran yang wajib diampu oleh mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar hukum perjanjian agar mampu menggunakan ketentuan hukum perjanjian berdasarkan KUH Perdata secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ketentuan hukum perjanjian dalam membuat dan mendesain perjanjian secara mandiri. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka ada 9 pokok materi pembelajaran. Yang pertama adalah konsep dasar hukum perikatan, yang kedua perikatan yang lahir dari perjanjian, yang ketiga prestasi dan non-prestasi, yang keempat klasifikasi perjanjian, yang kelima syarat-syarat perjanjian, yang keenam tahapan perjanjian, ketujuh berakhirnya perjanjian, kedelapan perjanjian bernama, dan yang kesembilan adalah perjanjian tidak bernama. Metode yang digunakan di dalam mata kuliah Hukum Perdata 3 yaitu dengan metode pembelajaran Student Centered Learning, di mana ada 3 metode yang biasanya digunakan di dalam kelas saya. Yang pertama adalah collaborative learning, yaitu mahasiswa berkelompok saling mencari pemahaman dan penyelesaian produk kontrak bisnis atau hasil proses belajar kelompok terkait materi pokok Hukum Perdata 3. Yang kedua adalah project based learning, yaitu mahasiswa membuat kontrak bisnis dan melakukan analisis kontrak bisnis yang telah mereka buat. Yang ketiga adalah cooperative learning, yaitu pembentukan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas di dalam kelas. Selanjutnya, teknik yang digunakan di dalam mata kuliah Hukum Perdata 3 yaitu adalah tes dan non-tes. Tes dilakukan dalam bentuk uraian pertanyaan yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Yang kedua adalah non-tes, yaitu dalam bentuk penugasan. Terdapat 3 penugasan yang diberikan kepada mahasiswa secara berkelompok. Yang pertama adalah analisis permasalahan kontrak bisnis. Yang kedua adalah penyusunan dan pembuatan outline dan kontrak bisnis. Yang ketiga adalah analisis kontrak bisnis. Indikator penilaiannya sesuai CPMK yang tercantum di dalam RPS dan teknik penilaian baik non-tes dan tes. Media pembelajaran yang digunakan yaitu adalah melalui lms.umm.ac.id, yang kedua adalah Zoom atau Google Meet untuk pertemuan online, yang ketiga melalui YouTube, yang keempat adalah Instagram dengan akun belajarhukum.indonesia, yang terakhir adalah Telegram. Baik, itu adalah deskripsi mata kuliah Hukum Perdata 3 yang saya ampu selama ini. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan bentuk interaksi saya dengan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar Hukum Perdata 3. Baik, saya mulai dulu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan kontrak bisnis dalam transaksi jual beli. Nah, sebelumnya di mata kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan terkait penyusunan kontrak, ya. Bagaimana tahap-tahap kita membuat kontrak dan apa saja yang harus kita perhatikan di dalam penyusunan kontrak. Nah, untuk hari ini kita lebih fokus kepada transaksi jual beli. Nah, sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu, silahkan teman-teman siapa yang bisa menjelaskan terkait materi kita yang lalu terkait apa saja sih tahap-tahap dalam pembuatan kontrak. Ada yang masih ingat tahap-tahap pembuatan kontrak? Saya, Bu. Oke, silakan Ivani. Tahap pembuatan kontrak itu yang pertama ada prakontraktual atau persiapan dalam pembuatan kontrak. Yang kedua ada kontraktual, itu bagaimana kita membuat kontraknya, prosesnya. Dan yang terakhir ada pelaksanaan kontraktual. Kalau boleh dijelasin, pada bagian kontraktual itu ada persiapan sebelum kontrak dibuat, seperti penelitian tentang terkait dengan UU dan dokumen hukum, pemahaman tentang objek transaksi, dan juga penyusunan outline kontrak itu sendiri. Pada tahap kontraktual sendiri, itu berisi membuat suatu perjanjian, draft perjanjian atau pasal-pasal yang diperjanjikan.
kemudian dituangkan dalam butir-butir berdasarkan kesepakatan para pihak secara sistematis. Yang kedua, yang selanjutnya yang terakhir adalah pada pelaksanaan kontrak, di mana di sini mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan terlaksanakannya isi kontrak dengan ketentuan apabila menimbulkan kerugian yang bersangkutan dapat bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau kita menelusuri lebih mendalam terkait kenapa pentingnya ya seorang kontrak drafter itu untuk menelaah terlebih dahulu bahan-bahan hukum di dalam perancangan kontrak. Kenapa sih pentingnya mengumpulkan bahan-bahan hukum terlebih dahulu? Ada yang masih ingat kenapa pentingnya kita harus memahami terlebih dahulu bahan-bahan hukum sebelum kita menyusun substansi dari suatu kontrak? Nah, sebelum nanti teman-teman mempraktekkan di dalam kelompoknya, maka saya akan menjelaskan beberapa poin ya terkait urgensi perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa di dalam konsep asas ya, di dalam hukum perjanjian sudah teman-teman dapatkan sebelumnya bahwa perjanjian ini adalah perbuatan hukum ya di antara dua orang atau lebih. Nah, tentunya di dalam transaksi bisnis ya tidak mungkin bisa transaksi itu hanya seorang diri, pasti ada berbagai kepentingan yang masuk di dalam bisnis tersebut. Kenapa? Tentunya di dalam dunia bisnis ini kan pasti melibatkan lebih dari dua orang, ya, dua atau lebih. Nah, maka dari itu berbagai kepentingan ini pasti akan di backing ya, akan didasari, akan dilindungi oleh sebuah hukum. Agar apa? Masing-masing kepentingan yang ada di dalam transaksi bisnis itu terlindungi. Nah, itulah pentingnya hukum. Kalau kita berbicara kontrak bisnis yang berkaitan dengan hukum keperdataan, hukum privat, maka apa yang menjadi perlindungan hukumnya? Yaitu didapatkan dari kontrak, ya. Di sini ada kepentingan satu, kepentingan dua yang saling bertemu. Nah, agar tidak saling bersinggungan dan saling menghargai, nah disinilah hukum yang berperan yang bisa membatasi di antara keduanya, ya. Dimana disampaikan ini urgensi kontrak dalam bisnis. Yang pertama tentunya kontrak merupakan pertukaran kepentingan para pihak. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa bisnis itu tentunya masing-masing pihak itu ingin mendapatkan suatu keuntungan. Nah, A minta ingin untung, B ingin untung, lalu bertemu. Kalau tidak dibingkai di dalam suatu kontrak, maka ada kemungkinan besar ya di kemudian hari masing-masing pihak ingin kepentingannya itu terpenuhi. Padahal ada kalanya kepentingan masing-masing pihak itu diredam dengan kepentingan orang lain. Jadi makanya pentingnya adanya negosiasi. Nah, itu. Nah, kalau dia dibingkai di dalam suatu kontrak yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak memiliki rambu-rambu. Oh, untuk mencapai kepentingan saya juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Gitu ya. Yang kedua, kontrak merupakan hukum bagi para pihak. Ya, kalau kita berbicara terkait kontrak, tentu saja dengan adanya asas fakta sunt servanda, maka tentunya dia otomatis menjadi hukum bagi para pihak. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih asas fakta sunt servanda? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Denny. Silakan, Denny. Asas fakta sunt servanda itu kalau bisa diartikan itu perjanjian itu berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang bersepakat. Mungkin itu, Ibu, sederhananya. Oke. Terima kasih, Denny. Betul sekali, ya. Jadi karena dia sudah sah secara hukum, maka dia akan otomatis mengikat para pihak. Kalau sudah mengikat, tentunya itu ya berlaku selayaknya hukum, ya. Tuh. Yang ketiga adalah penuangan hak dan kewajiban. Ini juga bahwa perjanjian atau kontrak itu merupakan
salah satu sumber dari perikatan, ya. Yang mana perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, otomatis akan melahirkan suatu hubungan hukum. Disinilah ya hubungan hukum itu diwarnai dengan timbulnya adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Nah, itu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah alat bukti hubungan hukum para pihak. Kita berbicara di sini kontrak dalam bisnis sebagai alat bukti hubungan hukum bagi para pihak. Nah, teman-teman perlu diingat ya bahwa perjanjian ini pada dasarnya bebas, ya. Boleh dia dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Cuma yang membedakan di sini adalah kekuatan pembuktiannya. Kalau kita seorang kontrak drafter, jangan sampai kita mengungguli hanya perjanjian secara lisan. Kenapa? Kalau kita misalnya sudah menyatakan diri sebagai kontrak drafter di dalam suatu perusahaan, atau kita seorang notaris, maka otomatis ketika kita menghadapi masyarakat yang menginginkan suatu kerjasama dan itu nilainya tinggi, maka pasti kita akan sarankan itu adalah bentuknya tertulis. Kenapa tertulis? Karena tertulis itu memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Apalagi kalau otentik ya, sempurna. Kalau tertulis tentunya lebih kuat dibandingkan kontrak itu dilakukan secara lisan. Selanjutnya, kepastian hukum terhadap setiap langkah bisnis. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yuda ya, dinyatakan bahwa kontrak bisnis itu merupakan langkah hukum, langkah bisnis ya, langkah hukum. Nah, maka dari itu kita pada saat mendesain kontrak bisnis, maka kita juga sudah mengetahui kira-kira di dalam suatu transaksi ini, misalnya kita akan berbicara jual beli, itu langkah-langkahnya apa yang harus diperhatikan. Dari masalah pembayarankah, tahapan pembayarannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan oleh seorang kontrak drafter. Selanjutnya juga ada iklim bisnis yang kondusif. Ketika terjadi masing-masing pihak merasa aman di dalam suatu kerjasama bisnis, tentunya iklim bisnis juga menjadi kondusif ya, dan hubungan para pelaku bisnis ini pun menjadi harmonis. Sehingga tentunya dengan terpenuhinya aspek-aspek atau asas-asas yang ada di dalam kontrak, ya asas-asas hukum di dalam kontrak, maka tentunya dia dapat mendukung terjadinya iklim bisnis yang kondusif. Nah, itulah pentingnya kenapa kita benar-benar sebagai kontrak drafter ya, itu harus jeli sekali ya melihat apa yang terbaik dan bagaimana menyelesaikan perkara jika di kemudian hari ada permasalahan. Nah, itu. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau kita membicarakan tentang kontrak, ya kontrak atau perjanjian, pada dasarnya nggak masalah mau dilakukan secara lisan dan tertulis itu terserah. Tentunya teman-teman kalau pernah melakukan transaksi jual beli gitu ya, kan jarang juga ya. Ketika mau beli sayur di pasar minta perjanjian tertulis kan ya nggak mungkin, iya kan? Ada nggak yang di sini belanja sayur di pasar? Pak, tanda tangan perjanjian, saya mau beli sekilo sawi. Ada nggak di sini pernah melakukan itu? Tidak, Bu. Ada nggak? Karina kalau belanja ke pasar pernah nggak buat perjanjian tertulis? Tidak, Bu. Enggak. Tetapi kita melihat sejauh mana kepentingan perjanjian tertulis itu dibuat. Biasanya memang yang menurut para pihak memiliki resiko tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi ingat ya bahwa perjanjian itu mau dibuat secara lisan maupun tertulis itu tetaplah sah. Nah, ini saya mau tanya, masih ingat nggak? Berarti yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian itu apa saja? Silakan. Izin menjawab. Bu. Oke, Karina dulu. Silakan, Karina. Kalau dalam bentuk lisan itu kata sepakat itu sudah berarti mengikat oleh para pihak, Bu.
Jadi itu Oke. sudah cukup dan ya. Terima kasih. Sepakat aja. Yang lain coba yang lain. Saya ada nih. Bu. Oke Wahid. Baik, terima kasih Bu. Apa itu kalau kita berangkat daripada pasal 1320 KUH Perdata, itu selain kata sepakat dari kedua belah pihak, itu ada 3 unsur yang lain. Yang pertama, yang setelah sepakat dari kedua belah pihak itu adalah apa namanya? Tidak melawan hukum atau apa cakap bagi para pembuatnya. Nah, terus apa itu namanya? Kalau dalam ini pasal 1320 itu ada apa sebabnya itu halal gitu Bu. Satu sebab yang halal. Nah, yang terakhir itu adalah selain kata sepakat, sebab yang halal, kecakapan, terus ada sesuatu atau objek yang dijanjikan, mungkin itu Ibu. Oke, berarti ada tadi ya, sudah ada kesepakatan, kecakapan, terus apa lagi objek tertentu ya, ada yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Halal. Oke, terima kasih Karina dan Wahid. Itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya mau izin bertanya, Bu. Siapa ini? Gazi, Bu. Ya? Oke, Iya. Gazi. Silakan Gazi. Iya, Bu. Dalam kontrak itu, apakah akte otentik dari notaris itu diperlukan, Bu? Harus Oke. atau tidak harus, Bu? Harus ataukah tidak harus? Kembali lagi ya, bahwa di dalam asas kebebasan berkontrak, setiap manusia, setiap orang dibebaskan untuk membuat kontraknya, baik dia mau tertulis mau. Nah, apa itu perjanjian jual beli? Di dalam pasal 1457 KUH Perdata sudah menjelaskan bahwa jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Bisa teman-teman simpulkan nggak? Berarti di dalam perjanjian jual beli ini unsur-unsurnya apa saja? Harga dan barang. Barang dan harga. Silakan salah satu. Tadi harga dan barang. Ya, kalian kondisikan waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin nanti kita otomatis akan kembali ke ruang utama. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini sebelumnya, sebentar. Kasus yang kalian akan bahas, di sini ada kasus Bapak Nizam. Gimana? Lancar diskusinya? Aman? Aman, Bu. Nah, ini bagus nih, udah sampai isi nih. Ingat ya waktunya. Ya. Boleh, boleh. Cantumin aja, cantumin. Administrasinya berarti apa aja tuh? BPKB kah? STNK. Iya, BPKB sama STNK sih. Soalnya kan BPKB kan kalau ditanahkan sama kayak kepemilikannya. Ya, kelompok 8. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 8 atas nama Ivani Amelia Widi, NIM 233 dari kelas D, akan mempresentasikan hasil kami mengenai analisis terkait kasus posisi dalam bentuk outline jual beli, di mana anggota dari kelompok saya tersendiri ada 5 orang yang pertama mengenai outline kontraknya, yaitu surat perjanjian jual beli mobil. Kemudian masuk pada selanjutnya mengenai heading atau pembukaan. Kita menyebutkan atau menuliskan bahwa pada hari Sabtu 20 November 2021 telah diadakan perjanjian jual beli mobil yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian, maaf typo ini, antara lain sebagai berikut. Langsung masuk pada komparisi, di mana ada 2 pihak di sini yang berperan terhadap jual beli mobil. Yang pertama ada klasifikasi mengenai Bapak Pandu dengan umur 40 tahun dengan pekerjaan pegawai bank yang beralamat di Jalan Raya Sudirman 43 Malang dengan nomor KTP yang tertera pada slide, dan juga kita menyertakan nomor telepon, dan dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut penjual, yang kemudian dilanjutkan mengenai pihak kedua. Pada bagian komparisi ini kita melengkapi dokumen yang
sekiranya bisa menjadi bukti bahwa pihak itu berwenang dan cakap, yaitu melalui nomor KTP, dan juga di sini kita mengetahui bahwa usia dari kedua belah pihak adalah dikatakan sebagai seorang yang cakap dalam hukum. Selanjutnya, pada bagian resital atau premis, kita membuatnya seperti ini. Penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli berupa 3 unit mobil dengan spesifikasi dan harga tiap mobil yang berbeda, yang kemudian diatur dalam ketentuan berikut. Dan masuk pada isi, pada pasal 1 mengenai barang, kita memberikan 3 klasifikasi di sini, karena ada 3 jenis mobil yang berbeda, di mana kita menyebutkan bahwa penjual dengan ini berkehendak menjual dan menyerahkan 3 unit mobil kepada pembeli dengan spesifikasi yang pertama, tipe mereknya Honda Brio, tahun pembuatan 2017, nomor polisi seperti ini, nomor BPKB, nomor rangka, nomor mesin, dan juga warna, dan ada kondisi. Selanjutnya, ada barang yang kedua atau mobil yang kedua, kemudian masuk selanjutnya mengenai harga. Pembeli dan penjual telah bersepakat mengenai harga dari 3 unit mobil sebagai berikut. Harga mobil untuk merek Honda Brio ditetapkan sebesar 150 juta, harga mobil untuk merek Toyota Innova ditetapkan sebesar 250 juta, dan yang ketiga, harga mobil untuk merek Honda City ditetapkan sebesar 250 juta. Kemudian masuk pada selanjutnya mengenai cara pembayaran. Di sini kita menyantumkan seperti ini. Penjual telah menetapkan prosedur pembayaran yang telah disepakati oleh pembeli dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran DP sebesar 500 juta dilakukan pada awal pembelian, yaitu pada tanggal 20 November 2021 oleh pembeli. Kemudian yang kedua, pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp 150 juta rupiah, dilakukan setelah 3 unit mobil dikirim oleh penjual dan diterima oleh pembeli paling lambat tanggal 30 November 2021. Dan yang terakhir, pembayaran terhadap 3 unit mobil dilakukan secara tunai penjual. Dan yang terakhir, memasuki bagian penutup, di mana surat perjanjian ini dibuat lengkap 2 dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama, yang masing-masing dipegang penjual dan pembeli dan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak. Cuma di sini waktunya kurang cukup untuk membuat format tanda tangan dan juga contoh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada koreksi ataupun masukan dari teman-teman dan Ibu Isian, bisa langsung disampaikan, atau bagaimana mekanismenya saya kembalikan kepada Bu Isian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivani dan kelompok 8. Untuk yang ini, klausula esensialianya yang mana, teman-teman kelompok 8? Yang ini, Bu, dimuat pada pasal 1 mengenai barang. Terus ada 2 harga dan cara pembayaran, Bu. Oke. Jadi esensialia dari kelompok 8 menurut kelompok 8 adalah harga, barang, dan cara pembayaran. Oke, cukup. Silahkan pengkaji atau penganalisis dari kelompok 4. Oke, Retno, ternyata Retno. Silakan Retno, apa aja menurutmu nggak melihat dari kontrak yang outline kontrak yang sudah dibuat oleh kelompok 8? Kalau menurut saya, outline yang dibuat oleh kelompok 8 ini sudah sesuai dengan aturannya, ya, Bu. Soalnya kelompok saya juga pembuatan outline-nya seperti itu. Menurut saya sudah nggak ada kekurangannya, Bu. Pada intinya adalah yang disebut dengan esensialia kan esensinya gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua itu pembayaran masuk ke mana ya? Tanya dulu pembayaran. Tadi sempat ini diskusi sama teman-teman. Jadi pembayaran masuk ke naturalia. Oh, sudah. Maksudnya Pak, saya kira di esensialia itu juga dicantumkan dalam pembayaran, mungkin itu karena dalam pembayaran itu hal-hal yang tidak disebutkan dalam kalau pembayaran itu tidak perlu masuk ke dalam esensialia. Karena apa? Naturalia itu adalah itu pembayaran masuk ke dalam naturalia karena naturalia itu adalah hal-hal yang diatur oleh undang-undang, tapi itu bisa dirubah sama pihak-pihak yang berkait gitu.
Nah, pembayaran kemarin itu sudah saya sebenarnya sampaikan ada. di dalam kelas tahapan pembuatan perjanjian, di mana ketika kita membuat klausula, buatlah klausula yang tidak multitafsir dan tegas. Nah, teman-teman di sini, di dalam kelompok 8 di sini sudah menyampaikan klausulanya di pasal 1, penjual dengan ini berkehendak menjual dan menyerahkan 3 unit mobil kepada pembeli dengan spesifikasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kasus oposisi yang sudah Bu Istian berikan kepada kami. Oke, silakan. Next slide. Selanjutnya adalah identitas para pihak. Yang pertama adalah Bapak Pandu yang beralamatkan di Jalan Melati Putih nomor 10 RT 4 RW 5, Kelurahan Polean, Kecamatan Mawar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Umurnya 42 tahun, bekerjanya swasta, nomor KTP-nya seperti yang tertera di slide, dan pihak Bapak Pandu ini sebagai... Selanjutnya untuk isi dalam outline. Pasal pertama, mengenai kesepakatan jual beli. Pihak pertama dengan ini sepakat untuk menjual 3 buah mobil kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua dengan ini sepakat untuk membeli 3 mobil tersebut dari pihak pertama. Jual beli 3 mobil tersebut sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Honda Brio dengan harga 150 juta. Nah, baik ya. Menurut saya di identifikasi objek terkait dengan milik Bapak yang menjual ini tidak rinci ya, karena Honda Brio. Nah, bisa jadi yang penjual ini mempunyai Honda Brio 3. Nah, Honda Brio yang mana, plat nomor mana, atas nama siapa. Nah, itu tidak jelas di sini. Gitu ya. Terus Toyota Innova itu banyak kan. Sangat tertarik sebenarnya ya terkait kalian menyampaikan bahwa dia adalah orang yang cakap hukum. Saya kira di dalam ketika kita membuat kontrak tidak perlu menguraikan secara tegas bahwa dia cakap hukum ataukah dia cacat hukum ya. Nah, itu mungkin di bagian analisis ya, kita maksudnya menganalisis oke. Tetapi kalau di dalam dimasukkan di dalam kontrak itu tidak perlu di dalam premis. Kenapa? Di dalam premis itu kan hanya menguraikan secara singkat peristiwa hukum yang terjadi dari para pihak. Tidak perlu misalnya pihak pertama ini adalah orang cakap hukum karena memenuhi pasal 1330, nggak perlu, karena itu apa? Dari aspek hukum sudah terlihat di dalam silakan. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang dapat kita ambil di dalam perkuliahan kita hari ini? Saya, Bu. Siapa nih? Oke, Ahmad Bilal nih. Kesimpulan dari masing-masing, Bu ya. Gimana cara membuat outline untuk sebuah dalam perjanjian jual beli. Terus untuk juga nanti dari penjelasan Ibu tentang materi-materi tadi menambah beberapa wawasan dan sebagai teori kita nanti ketika kita berhadapan dengan hal-hal tersebut yang sesuai pada tupoksi waktu dalam setelah lulus kuliah dalam program kerja nanti lah, itu sih, Bu. Oke. Yang lain ada lagi satu lagi. Saya Bu. Amanda Bu. Yang belum siapa ya ini ya yang saya. Saya Bu, saya belum. Saya Bu. Amanda Bu. Karina. Iqbal. Bersedia. Iqbal. Oke, Iqbal. Manda sudah, Manda. Oke Bu, menurut saya setelah pertemuan hari ini kita bisa lebih mendalami lagi setelah di kuliah sebelumnya kita tahu, dan kita sekarang lebih mendalami lagi tentang outlet kontrak. Dan kita juga sudah tahu mendapat revisi juga atau tambahan dari teman-teman yang tadi menanggapi presentasi itu. Selain kita harus lebih detail lagi dalam barang, dan juga itu kita lebih tahu dan lebih mendetail lagi apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin dari saya, mohon maaf kalau salah. Oke, terima kasih Iqbal dan Bilal. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bahwa di hari ini kita mempelajari bagaimana penyusunan kontrak jual beli. Oke, karena waktu sudah habis,
Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ya atas kehadirannya hari ini. Itu tadi pesan saya, pelajari untuk materi berikutnya. Kita akan melakukan diskusi di tema-tema berikutnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.